Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku yang saleh dan saleha, apa kabar? Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Amin. Oke, sebelum kita belajar hari ini, alangkah baiknya kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, anak-anakku sekalian, hari ini kita akan belajar tematik subtema 1 pembelajaran 1. Hai anak-anak yang saleh dan soleha. Hari ini kita akan belajar tematik 3A, yaitu mengenai pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Oke, coba perhatikan di subtema 1, di sini ada ciri-ciri makhluk hidup. Ada yang tahu tidak apa sih ciri-ciri makhluk hidup? Oke, Ustazah akan kasih clue-nya ya. Yang pertama, ciri-ciri makhluk hidup itu dia ciptaan Tuhan. Lalu bisa bernafas, bisa bergerak, bisa tumbuh, dan juga bisa berkembang. Coba perhatikan di subtema 1 yang ada gambarnya, yang ada Nina atau ada manusia perempuan ini yang sedang bermain ayunan. Perhatikan, manakah yang termasuk makhluk hidup? Tadi clue-nya udah Ustazah kasih tahu ya. Makhluk hidup ciri-cirinya bisa bernafas, ciptaan Tuhan, bisa berkembang, bisa tumbuh. Kira-kira yang mana ya? Ya, benar. Ada kucing Ustazah. Pintar. Di situ ada kucing. Kucing itu termasuk hewan. Dia termasuk makhluk hidup. Lalu ada apa lagi? Ada pohon Ustazah. Pintar. Ada apa lagi? Ya, ada Nina atau ada manusia. Manusia itu merupakan makhluk hidup. Jadi yang kalian tadi sebutkan itu adalah ciri-ciri makhluk hidup. Lalu manakah yang termasuk benda tak hidup? Coba perhatikan, benda tak hidup berarti dia bukan ciptaan Tuhan. Lalu dia tidak bisa bernafas, tidak bisa bergerak, tidak bisa tumbuh, dan juga tidak bisa berkembang. Kira-kira yang mana? Ya, pintar, ayunan. Lalu ada apa lagi? Ada pagar. Setelah itu ada apa? Ada air mancur ya. Yang tepatnya itu merupakan benda tak hidup. Oke, sampai di sini kalian mengerti ya apa itu makhluk hidup. Coba kita lanjut ke halaman 3. Di pembelajaran 1 ini ada banyak makhluk hidup di sekitar kita, yaitu ada manusia, ada hewan, dan juga ada tumbuhan. Nah, tahukah kamu apa ciri-ciri makhluk hidup? Nah, ciri-cirinya biasanya berbeda-beda, walaupun dia misalkan hewan, tetapi itu merupakan makhluk hidup, tetapi memiliki ciri-ciri yang berbeda. Contoh, Nina memiliki, coba kalian buka di halaman 3 terlebih dahulu ya, agar kalian bisa dibaca juga. Nina memiliki hewan peliharaan, yaitu ada kucing dan juga ada ikan hias. Oke, di sini ada ciri-ciri yang berbeda. Kalau kucing hidupnya di darat, ya, kucing itu hidupnya di darat. Lalu dia bernafas menggunakan paru-paru. Setelah itu bergerak dengan kaki. Nah, kucing suka makan ikan. Lalu kucing juga dapat bersuara. Ada yang tahu suara kucing kayak apa? Nah, pasti udah tahu semua kan, yaitu meong. Nah, itu adalah suara kucing. Bagaimana dengan ikan hias ya Ustazah, ciri-cirinya? Oke, coba ciri-ciri ikan hias. Ikan tinggal di mana? Ya, di air. Ikan tidak bisa hidup di darat. Ikan itu bernafas dengan apa ya? Ada yang tahu? Ya, benar. Ikan bernafas menggunakan insang. Lalu ikan itu bergerak dengan apa ya Ustazah? Dengan siripnya yang ada di kanan kiri badannya. Lalu setelah itu ikan itu punya suara nggak ya? Ada yang pernah dengar tidak suara ikan? Ya, biasanya suara pup 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 gitu ya. Nah, semua makhluk hidup itu memiliki ciri-ciri yang berbeda. Begitupun dengan manusia, ada saja perbedaannya. Coba kalian lihat nih, ada gambar kelinci dan juga ada gambar sapi. Ini adalah makhluk hidup berupa hewan. Ciri-cirinya apa? Oke, ciri-cirinya sama ya, dia hidup di darat, lalu bernafas dengan paru-paru, bergeraknya menggunakan kaki. Kira-kira apa yang beda? Suaranya, pinter. Kalau suara kelinci bunyinya cit 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 cit, sedangkan kalau suara sapi bunyinya mo. Nah, pinter anak Ustazah. Kita lanjut ke halaman 4 ya.
Di halaman 4 ada teksnya nih. Ada hewan yang dapat dijadikan hewan peliharaan, misalnya kucing dan ikan hias. Lalu ada pula hewan yang hidup bebas di alam. Salah satunya adalah kupu-kupu. Kupu-kupu dapat terbang dengan sayapnya. Kayak sayap kupu-kupu berwarna-warni, sangat indah. Kupu-kupu hinggap di bunga untuk mencari makanan. Kupu-kupu makanannya itu berupa sari-sari bunga. Oke, coba kalian perhatikan di PowerPoint ini ada gambar yang balok atau persegi panjang dan juga ada persegi. Oke, kalau persegi panjang tandanya dinyanyikan dengan panjang. Kalau pendek atau berbentuk persegi berarti dinyanyikan cepat ya atau tidak panjang. Dengan pendek. Oke, sekarang di sini kita akan menyanyikan Kupu-kupu yang lucu ciptaan Ibu Sud. Ada yang tahu tidak lagunya gimana? Gimana kalau biar seru kita menyanyi bersama-sama ya. Oke, kita nyanyi 1, 2, 3. Kupu-kupu yang lucu, kemana engkau terbang? Hilir mudik mencari bunga-bunga yang kembang, berayun-ayun pada tangkai yang lemah. Tidakkah sayapmu merasa lelah? Oke, bagaimana perasaan kalian setelah menyanyi bersama-sama yaitu kupu-kupu yang lucu? Pasti perasaan kalian menjadi lebih senang dan gembira ya. Oke, ternyata menyanyikan lagu itu pasti ada bunyi yang panjang dan juga pendek. Nah, kalian bisa tentukan bunyi panjang yang pendeknya yang mana. Tadi Ustazah udah beritahu, jika yang panjang berarti berbentuk persegi panjang, jika yang pendek bunyinya berarti berbentuk persegi. Ya, seperti contohnya ya. Bait yang pertama di sini ada ku. Nah, itu panjang. Lalu ada lucu ya, kayak yang cu-nya itu panjang. Lalu ada kemana, nah itu panjang ke-nya. Paham ya sampai di sini? Kita lanjut ke teks selanjutnya. Oke, berkembang biak merupakan salah satu ciri makhluk hidup. Perhatikan di teks halaman. Kucing dan ikan dapat berkembang biak. Kucing berkembang biak dengan cara melahirkan. Ikan berkembang biak dengan cara bertelur. Ikan dapat mengeluarkan ribuan telur dalam sekali bertelur. Wah, banyak banget ya. Lalu beberapa jenis ikan dapat menghasilkan 2.000 hingga 3.000 telur. Wow, luar biasa. Banyak sekali. Coba kalian perhatikan. Berkembang biak. Setiap makhluk hidup juga berbeda-beda berkembang biaknya ya. Seperti misalkan sapi, itu apa? Ya, melahirkan. Lalu kalau ayam bertelur. Lalu kalau bebek bertelur. Setelah itu apa lagi? Kalau kambing Ustazah, ya dia melahirkan. Ustazah, ciri-cirinya kayak gimana kalau dia bisa tahu dia berkembang biaknya melahirkan atau bertelur? Kalian bisa lihat dengan daun telinga. Jika ada daun telinganya, berarti dia berkembang biak dengan cara melahirkan. Jika tidak ada daun telinga, berarti dia berkembang biak dengan cara bertelur. Kita lanjut ya. Oke, coba kalian perhatikan. Di sini kita akan kalian sudah belajar tentang lambang bilangan sampai 999. Nah, setelah bilangan 999 masih banyak bilangan lainnya. Nah, kita akan belajar tentang bilangan ribuan. Oke, di sini ada nilainya 1.200. Dibacanya berarti 1200. Kalau ribuan itu berarti ada 4 angka atau ada 4 digit. Perhatikan, berbeda dengan ratusan. Kalau ratusan itu cuma ada 3 angka.
Coba yang bawahnya perhatikan lagi, di sini ada 2.000. Berarti dibacanya adalah 2000. Lalu ada 2.050, dibacanya 2050. Lalu selanjutnya ada 3.400, dibacanya 3400. Lalu ada 4.114, dibacanya 4114. Oke, untuk yang 3 ke bawah itu ada salah ya dalam penulisannya. Jadi kita next ke selanjutnya. Oke, di sini ada yang namanya urutan. Sekarang perhatikan urutan bilangan-bilangan berikut. Oke, di sini ada kolom atau ada kotak. Bilangan di atas berurutan dari yang terkecil. Perhatikan yang pertama itu ada 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000. Dan juga 9.000. Nah, untuk mengurutkan bilangan, perhatikan bilangan mulai dari angka penyusunan yang paling kiri. Perhatikan contoh berikut, yang paling kiri atau yang paling depan. Kalau kalian ingin mengurutkan yang paling kecil, lihat angka yang di depan atau yang di sebelah kiri. 1000, 2000, 3000. Jika diurutkan yang paling kecil adalah 1000. Karena itu ada angka 1, yang lain ada 2, 3. Karena yang paling kecil adalah angka 1. Oke. Coba kalian perhatikan lagi, urutkan bilangan-bilangan berikut dari yang terkecil. Lihat ya yang kolom biru ini, 3150, lalu ada 2900, ada 1500, lalu ada 5800 dan 4450. Perhatikan angka paling kiri yang ribuannya ya, yang terkecil yang mana? Yang ribuan atau yang paling depan, yang sebelah kiri atau paling depan? Oke, yang paling kecil adalah yang 1500 Ustazah, karena yang satu itu kecil di antara yang lain. Ya, benar, berarti tulis yang paling terkecil pertama 1500. Lalu yang kedua yang mana? Yang 2000 Ustazah, yang 2900. Oke, ditulis 2900. Lalu yang ketiga? Yang 3 Ustazah, yang angka kirinya yang 3. Oke, yaitu angka paling depannya 3, 3150. Lalu ada apa lagi setelah 3? 4 Ustazah, berarti 4450. Dan yang terakhir adalah 5800. Nah, kalian bisa lihat jika ingin mengurutkan angka yang paling depan atau yang sebelah kiri ya. Lalu bagaimana mengurutkan bilangan berikut? Coba lagi contoh nih. Ada 2500, lalu ada 3200, ada 2900 dan ada 3400 dan juga 4500. Coba kita urutkan dari yang terbesar ya. Berarti kita lihat dari angka 2500, 3200, 2900, 3400 dan 4500, yang paling besar mana? Ya, yang angka depannya lihat yang paling besar adalah 4, berarti 4500. Lalu yang kedua selain 4 angka 3, tiganya ada 2 Ustazah. Di sini ada 3200 dan 3400. Berarti yang besar adalah 3400. Setelah itu baru ditulis 3200. Nah, yang angka 2 juga ada 2 Ustazah, 2500 dan 2900. Nah, jadi kalian bisa lihat yang paling besar adalah angka digit yang kedua juga. Kalau yang kedua besar berarti itu yang besar, 2900. Setelah itu yang terakhir adalah 2500. Oke, sampai di sini paham ya? Saya akan lanjut. Oke, di sini ada ayo berlatih. Kalian bisa tuliskan ciri-ciri dan persamaan dari kedua hewan berikut. Di sini ada gambar kupu-kupu dan burung. Kalian bisa tulis persamaannya ya, ciri-ciri dari kedua hewan tersebut. Oke, untuk yang nomor 2, perhatikan lirik lagu berikut. Di sini ada cicak di dinding. Oke, di sini berikan tanda abu-abu persegi panjang pada bagian lagu yang dinyanyikan dengan bunyi panjang. Dan yang berwarna orange
ini dinyanyikan pendek. Contoh misalkan cicak cicak di dinding. Nah, berarti cicak cicak itu cepat ya, atau bunyinya pendek. Oke, kita lanjut. Oke, di sini ada istilah dengan nama atau lambang bilangan yang tepat. Kalian bisa tulis bilangannya di nomor 1 itu ya A 1680, berarti ditulis 1680. Jadi untuk yang nomor 4 kalian bisa mengurutkan bilangan yang kecil. Tadi Ustazah sudah contohkan. Kalian bisa lihat angka yang paling kecil dulu, depannya yang paling kecil, nanti baru bisa diurutkan ya dari yang terkecil. Oke, anak-anakku sekalian, itu saja penjelasan dari Ustazah. Nanti diisinya menggunakan buku tulis. Setelah selesai bisa kalian foto dan dikirimkan ke WA Ustazah Lina ya. Ustazah ingin kalian mengirimkannya tepat waktu dan sungguh-sungguh kalau bisa mengerjakannya harus mandiri ya. Untuk itu sekian dari Ustazah, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang Ustazah jelaskan bisa bermanfaat untuk kalian semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.